Inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Vishnu. Inilah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani dan di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan atau penaklukan raja atas daerah tempat ditemukan prasasti tersebut. Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Vishnu dewa pemelihara alam semesta, yang menunjukkan pada masa itu rakyat menganggap Raja Purnawarman sebagai pemelihara dan pelindung rakyat. Tulisan ini juga menggambarkan pemerintah di Kerajaan Tarumanegara telah menerapkan konsep Dewa Raja. Raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Vishnu. Dalam prasasti Kebo Kopi terdapat gambar telapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airavata atau gajah kendaraan Dewa Vishnu. Sayangnya, sebagian isi prasasti ini tidak terbaca. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang dan terpenting dari Raja Purnawarman. Tulisan yang ada di atas batu dapat dibaca secara melingkar, yang isinya antara lain menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak (setara dengan 11 km) yang diberi nama Gomati. Saluran ini dibuat ketika Raja Purnawarman telah memerintah selama 22 tahun dan diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari. Selain itu, prasasti ini juga menyebutkan tentang pengalian Sungai Candrabhaga yang menurut para ahli sama dengan Sungai Bekasi sekarang. Bekasi berasal dari kata Beghasi, sedangkan Candra berarti bulan atau sasi. Sangat dimungkinkan pengalihan sungai ini adalah untuk mengatasi masalah banjir, serta untuk mengairi sawah pada musim kemarau. Berikut kutipan terjemahan lengkap prasasti tersebut. Dahulu, sungai bernama Candrabhaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan yang memiliki lengan kencang serta kuat, yakni Purnawarman, untuk menggalikannya ke laut. Setelah kali saluran sungai ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur pada tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman, yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya, serta menjadi panji-panji segala raja-raja (maka sekarang beliau pun memerintahkan pula menggali kali saluran sungai yang permai dan berair jernih
Gomati namanya. Setelah kali atau saluran sungai tersebut mengalir melintas di tengah tanah kediaman Yang Mulia Sang Pendeta Negara Raja Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari baik tanggal 8 Parogelap bulan Chaitra. Jadi hanya berlangsung 21 hari lamanya. Sedangkan saluran galian tersebut panjangnya 6.112 tombak. Selamatan bagainya dilakukan oleh para Brahma disertai 1.000 ekor sapi yang dihadiahkan. Dari prasasti tersebut dapat kita ketahui pada masa itu di Jawa Barat telah terdapat sebuah kerajaan yang besar dan cukup makmur, dan penduduknya hidup dari hasil pertanian. Pada akhirnya masa pemerintahan Raja Tarumanegara yang telah terakhir, Sri Maharaja Linggawarman memerintah 666 sampai 669 sebelum Masehi. Kerajaan Tarumanegara pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda yang merupakan kerajaan dari Kerajaan Tarumanegara di bawah kekuasaan menantunya bernama Tarusbawa, dan Kerajaan Galuh di bawah Vertikadayun. Baik Sunda maupun Galau sebelumnya merupakan kerajaan bawahan Tarumanegara. Kelak di bawah Sanjaya (putra Sana raja ketiga Galuh). Kedua kerajaan ini dipersatukan kembali tahun 732 sebelum Masehi. Sanjaya menjadi pewaris tahta ibunya Sahana di bumi Mataram (Kalingga Utara) yang kelak melahirkan kerajaan Mataram kuno. Sedangkan Galuh Sunda, Kuningan, dan Galunggung dibagi kepada dua orang putra hasil perkawinannya dengan putri dari Tarusbawa. Di Mataram, Sanjaya mewariskan tahta kepada putranya Rakai Penangkaran hasil perkawinannya dengan Dewi Sudiwara, yaitu putri Dewa Singa, penguasa Kalingga Selatan alias Bumi Sambara. Sekian dan terima kasih.